Oke, sekarang kita masuk ke materi kemagnetan ya. Oke. Nah, untuk materi kemagnetan kita mulai dari pengantarnya dulu. Nah, di sini ada namanya kereta maglev atau magnetically levitating trains ya. Adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik. Nah, sering disebut juga kereta api magnet. Ya. Di mana prinsip dari kereta api ini selalu memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang dan tidak menyentuh rel dan membuat gaya gesek dapat berkurang gitu. Nah, kereta malam ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km per jam. Wow, luar biasa ya. Beberapa negara sudah mengembangkan kereta maglev ini adalah Jepang, Tiongkok, Prancis, Amerika, dan Jerman. Nah, nanti kita akan bahas konsep kemagnetan itu sendiri. Ada sifat bahan magnet dan sebagainya. Nah, pengantar kemagnetan. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda lainnya yang berada di sekitarnya, disebut dengan magnet. Ya. Nah, benda berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi 3. Dia ada benda ferromagnetik, artinya benda ditarik kuat, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt gitu. Itu namanya ferromagnetik. Tapi kalau misalnya yang setengah disebut dengan benda paramagnetik atau benda yang ditarik lemah oleh magnet dengan benda paramagnetik. Contohnya apa? Platina, tembaga, dan garam. Nah, itu ditariknya lemah. Ya. Kemudian ada benda diamagnetik. Apa itu benda diamagnetik? Benda-benda yang ditolak oleh magnet. Ya. Contohnya apa? Timah, aluminium, emas, dan bismut. Itu tidak ditolak oleh magnet. Selain itu juga ada plastik dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu dia yang termasuk ke dalam benda jenis-jenisnya. Aman ya untuk yang jenisnya ya. Ada ferro, para, dan dia. Kemudian sifat bahan magnet. Adalah sebuah magnet memiliki 2 kutub magnet. Dia ada kutub utara dan kutub selatan. Ya. Nah, kalau kutub sama kutubnya itu menunjuk, kutub utara itu menunjuk arah utara bumi, kalau kutub selatan itu menunjuk ke arah selatan bumi. Ya. Nah, kutub magnet yang sejenis itu akan tolak menolak dan berbeda jenis itu akan tarik menarik. Paham? Paham, Kak. Oke. Yang di sekolah udah dipelajarin yang ini ya? Berarti. Yang itu udah. Ini udah. Oke. Siap untuk soal? Boleh. Mana ini? Aku nggak mau. Oke. Nah, yang ini. Yang paramagnetik. Paramagnetik. Kenapa paramagnetik? Karena tadi paramagnetik itu ditarik lemah. Oke. Ya, jawabannya B ya. Kemudian fenomena kemagnetan. Nah, jadi sebenarnya bumi adalah magnet yang sangat besar. William Gilbert bilang seperti itu. Bukan hanya magnet yang paling besar, bumi juga mengandung listrik yang sangat besar ya. Jadi itu masuk itu. Nah, bumi itu memiliki sifat magnet, yaitu kutub magnet bumi berlawanan dengan kutub geografis bumi. Jadi kalau kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara geografis bumi. Tapi kalau kutub utaranya terletak di sekitar kutub selatan geografis bumi. Paham? Kurang paham sih yang apa berlawanan dengan kutub geografis ya. Ini kan kita buat kompas nih. Ini kutub selatan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kutub utara. Kalau secara letaknya kan, Iya. ini kutub utara. Tapi itu sebenarnya kutub selatan magnet. Oh. Tapi kalau kutub yang dibawa kan kutub selatan, secara Iya. geografis ya letaknya ya. Tapi sebenarnya dia adalah kutub utara dari magnet tersebut. Gitu. Oh, oke. Nah, kutub utara jarum kompas dalam keadaan seimbang tidak tepat menunjuk arah utara. Ya. Dan dia tuh pasti ada sudut deklinasinya dia.
Kemudian penyimpangan jarum kompas itu jadi karena letak kutub magnet bumi tidak tepat pada berada di kutub-kutub geografis bumi. Jadi itu nggak gitu, nggak tepat dia. Ya. Nah, akibat penyimpangan tersebut, kutub utara jarum kompas akan untuk sudut terhadap arah utara selatan geografis bumi. Nah, sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan geografis bumi itu disebut dengan sudut deklinasi. Oke, kan tadi kan dia emang nggak tepat di kutubnya benar gitu, tapi makanya dia punya sudut gitu. Paham? Paham. Nah, dari kemagnetan juga kedudukan jarum kompas pada gambar di samping tidak mendatar. Nah, dia tidak mendatar. Kenapa? Karena penyimpangan atau jarum kompas karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, ya, hal tersebut mengakibatkan kutub utara jarum kompas akan untuk sudut terhadap bidang horizontalnya juga. Nah, sudut yang dibentuknya itu disebut dengan sudut inklinasi. Jadi kalau deklinasi itu adalah yang atas, yang bersumbu Y, kalau inklinasi itu sudut yang bersumbu X. Paham ya? Oke. Oke. Nomor 2. Yang C? Yang C? Iya. Kok yang C? Yang B ya? Deklinasi kan sudut X ya kan? Iya. Terjadi penyimpangan jarum kompas dikarenakan letak kutub-kutub magnet bumi tepat berada di kutub-kutub bumi. Jawabannya yang D kayaknya. Ya? Yang B ya ternyata. Yang B garis-garis memang tidak parah. Deklinasi. Oh ya, deklinasi, sorry. Kalau deklinasi kan dia huruf Y. Sorry, sumbu Y. Maka dia penyimpangan terhadap arah utara. Kalau inklinasi baru yang ini, itu sebut X. Paham ya? Paham. Kemudian ada aplikasi kemagnetan. Magnet bisa untuk apa aja, bisa bel listrik, bisa speaker, bisa relay, bisa kompas, mikrofon, telepon, itu pakai magnet. Ya. Oke. Apa yang ini nomor 3? Penggunaan sumber bunyi. Sumber bunyi, ya, pemutus dan penyambung arus dia. Oke, kemudian cara membuat dan menghilangkan sifat magnet. Caranya gimana? Nah, caranya itu adalah dengan pembuatan magnet itu sendiri. Terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang ditemukan di alam, sedangkan kalau magnet buatan, dia termasuk dibuat oleh manusia. Ya. Kemudian, cara magnet, 3 cara itu pembuatannya dengan cara menggosok, cara induksi magnet, dengan cara induksi elektromagnetik. Nah, buat cara menggosok, jika menggosok ujung magnet batang ke permanen ke sepanjang besi atau baja dengan satu arah saja, ya, maka besi atau baja tersebut akan menjadi magnet. Misalnya ke satu arah gitu, nggak boleh berlawanan arah ya, kayak selatan utara selatan utara selatan utara kayak gitu, selatan utara lagi gitu dan sebagainya. Berarti kalau menggosoknya lurus aja gitu? Ya, tapi kan diputar-putar kan masih nanti kan. Benda yang dapat dibuat magnet adalah benda yang dapat memiliki sifat kemagnetan. Jadi dia harus benda ferromagnetik. Nanti kamu misalnya mau buat magnet tapi dari plastik, karena bisa juga. Gitu.
ya. Oke. Oke. Kemudian pembuatan magnet dengan cara induksi magnet itu adalah peristiwa besi atau baja menjadi magnet akibat didekatkan pada magnet permanen yang kuat. Nah, ini magnet penginduksi dengan besi baja di sini ya, tambahkan. Kita dekatkan. Maka sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang ditaruh pada statis, maka paku akan menempel pada magnet. Oke. Hal ini disebabkan oleh paku besar yang berada dalam magnet terkena induksi. Oke, Paham. paham ya? Tapi kalau magnet dijauhkan, maka paku akan kehilangan sifat magnetnya lagi. Iya. Maka nggak akan menarik lagi. Kemudian ada cara pembuatan magnet itu dengan induksi elektromagnetik. Dia dililitkan ya. Membuat magnet dengan cara dialirin arus listrik searah atau DC. Dia nggak boleh AC ya. DC. Nah, jika sebuah besi dililit kawat berarus listrik, besi akan menjadi magnet. Nah, sifat magnet hanya selama arus listrik mengalir aja. Kalau nanti dilepaskan lagi, dia nggak jadi magnet lagi. Ini contohnya pada generator dan dinamo. Paham ya? Oke, paham, Pak. Kemudian menghilangkan sifat kemagnetan. Cara menghilangkannya bisa, tadi kan cara membuat ya. Nah, untuk cara menghilangkannya dengan cara dipukul-pukul atau dipanaskan. Makanya kalau kita memanaskan besi berani atau magnet sendiri, biasanya dia nggak jadi magnet lagi dia karena udah dipanaskan. Hilang. Atau dialirin arus bolak-balik AC. Itu yang dililit itu. Yang mana? Itu yang dialiri Ya, arus AC itu contohnya dililit. yang dililitin kayak gini. Tapi AC beda. Kalau DC itu kan yang kayak baterai itu kan AC dia. DC kan dia. Kalau AC Iya. itu yang PLN listrik itu loh. Oh, Listrik kita itu AC maksudnya. Oke, yang ini. induksi. Ya, induksi. Jawaban benar induksi. Ini ininya ya, rangkuman tipsnya. Kayaknya udah paham ya. Lumayan. Oh ya, ini persamaan gaya Lorentz-nya boleh ditulis karena rangkumannya aja deh, boleh di ini di screenshot atau ditulis boleh. Udah di screenshot, Pak. Oke, yang ini. Ini gaya Lorentz ya, persamaan gaya Lorentz itu sendiri. Kita ada namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet itu sendiri merupakan perkalian antara medan magnet, arus listrik dan juga panjang kawatnya. Disebut dengan DIL, DIL. Yang ini boleh juga. Nanti tuh ada juga yang hubungan persamaan kayak ini, trafo ideal. Udah. Udah, Kak. Nah, dia ini kan misalnya kok ini kebalik sih rumusnya, yaitu VP, berarti tegangan PP per PS, tegangan primer per tegangan sekunder tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder, atau kebalikannya dia, tapi sama dengan kuat arus sekunder per kuat arus primer. IPIS. Ini namanya trafo step up, dia menaikkan tegangan fungsinya, maka NS-nya lebih besar daripada NP, lilitan sekunder lebih besar lilitan primer. Kemudian ada trafo step down, dia menurunkan tegangan, NS-nya lebih kecil daripada NP.
Oke. Aha. Udah di ini di screenshot Kalau NS-nya tadi apa, Kak? S-nya? jumlah lilitan. Oh. Oh, oke. Oh, sekunder. Oke, oke. Itu besi, Kak. Oke, besi ya. Medan magnet. Medan magnet. Iya. Oke, nomor 3. Yang D bukan, Kak? Apa? Yang D. Yang tidak benar. Oh, bersifat magnetik. Jadi karena dipotong jadi hilang gitu. Ya tetap, ya hanya memiliki kutub utara saja dong. Oh, Masa ya masih hanya memiliki kutub utara saja? Yang tidak benar, perhatikan soalnya. kumparan tuh apa sih, Kak? Kumparan. Jadi lilit yang kumparan itu bentuk yang tadi, yang trafo step up step down itu kumparan. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hmm. Memperkuat medan magnet. Mengurangi jumlah lilitan kumparan. Memperbanyak lilitan kumparan. Menggunakan inti yang lebih panjang. Menggunakan di kumparan di sisi inti bersifat magnetik. Jawabannya berapa apa tadi? 1, 2, dan 3. Medan magnet. Oh, intinya yang lebih panjang itu enggak. Med B itu bentar. Tadi nggak ada rumus B ya. Enggak. Tadi cuma gayanya doang. Hmm. Kalau menambah jumlah lilitan, benar. Kemudian kumparan di sisi inti bersifat magnetik, benar. Hmm. Itu 1, 2, dan 3. Ya. Iya, Mau coba host. boleh.
Yang D bukan, Kak? Yang D? Iya. Kenapa? Soalnya magnet 1 sama 2 itu kan tolak menolak, terus D-nya utara, jadi B-nya harus sama, berarti C-nya harusnya selatan, jadi B-nya harusnya juga selatan. Terus F-nya kutub utara, soalnya E-nya tarik menarik sama D, jadi E-nya utara, E-nya selatan, F-nya utara. Oh, berarti D ini adalah kutub utara. Iya. 2 dan 3 kan tarik menarik, berarti ini selatan. Iya. Ini selatan juga dong. Mhm. Yang D kutub selatan, B kutub selatan, F kutub utara. utara. Nomor 6. Lihat yang ingat yang trafo tadi. Ini pakai trafo tadi. Yang VP per VS itu. Heeh. 50 volt bukan, Kak? 50. Volt. Yang A. Kenapa caranya gimana? Aku VP per VS sama dengan NP per NS itu kan. Terus aku nulisnya VP-nya 200 volt itu per VS sama dengan 400 per 100. Ya, jadi 50. Mm-mm. Oke, yang ini. Nah, coba yang ini. Yang C bukan, Kak? Yang C. Iya. Kenapa yang C? Coba ceritain. Aku nggak nemu X-nya, cuman aku ngitung yang Y-nya. Y per 300 sama dengan 1000 per 750, jadi 400 volt. Terus yang optionnya cuma 400 volt, C doang. Coba kalau coba kalau yang X. Yang X aku Atau volt atau tadi dapat 10. IS-nya kan dibalik cara nyarinya. Dibalik. Iya, kan dia Oh, kan oh iya. IS kalau misalnya dia NP per NS, IS-nya di atas. Oh iya.
Oh ya, 2,5. Benar kan? Hmm. Hmm. Yang nomor 8. Step Trafo step down. Level step down. Ya, Yang 9. kutub selatan. Kenapa kutub selatan? Soalnya sehingga vakum memiliki sifat magnet, jadi dia ah, apa kutub utara karena apa namanya di medan magnetnya gitu. Hmm. Kan dia di atas kutub utara, berarti bawah kutub selatan kan? Oke. Nomor 10. Yang D.
Udah? Yang D. Oke, good. Nah, ini coba cari dulu 1 sampai 10 ya isiannya ya. Heeh. Nanti baru kita kasih tahu ke aku ya. Biar aku yang isi. Ya. Dan nomor berapa? Apa, aku masih ngerjain yang menurun.
Udah dulu. Baru nomor 8. 2 nomor lagi sih, Kak. 2 nomor lagi. Udah, Kak, tapi aku nggak nemu nomor 8. Nomor 8? Iya, aku nggak tahu apa. Ke nomor 1 apa? Nomor 1, paramagnetik. Paramagnetik. Kemudian nomor 2. Telepon. Kemudian Nomor 5, tarik menarik. nomor 5, tarik menarik. Nomor 5, habis itu nomor 7. Ya, deklinasi. Deklinasi ya. Iya. Nomor 3. Nomor 3, Lorentz. Loren. Loren pakai Z. Oke. Dan nomor 4. Magnet. Nomor 5. Nomor 6. Besi. Nomor 8. Nomor 9, induksi. Jika paku yang menempel penyusun terkecil atau terdasar dari magnet disebut juga magnet apa? Jika paku yang menempel Nomor namakan induksi. 9 aku dapat. Nomor 8 aku enggak. Nomor 10. Nomor 10 aku dipukul, tapi itu N sama A. Panaskan. Dipanaskan, dibakar ini kayaknya. Kan dia dibakar juga. Nomor 8, penyusun terkecil atau terdasar dari magnet. Magnet namanya elementer. Elementer. Tapi ini telepon. Berarti bukan telepon, apa namanya? Kalau yang E. Tadi soalnya apa? Kutub magnet. Nomor 2 ya? Salah satu contoh anti menggunakan prinsip elektromagnetik.
Speaker? Speaker, ya, Bukan? Oh, ya. Kan speaker tuh tulisnya speaker nggak? speaker. SPEA dong berarti. Basi dengar jadi ya. Dia. Apa? Bukan, bukan speaker. Bukan kayaknya. Tapi intinya tuh udah dapet lah tuh ya. Nah, Udah masuk ke sifat kemagnetan dua soal. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kemagnetan dua. Nah, jadi untuk teknologi saat ini kita mengetahui teknologi apa aja di sekitar kita dan biasanya bidangnya terutama bidang kedokteran dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ada penggunaan magnet di dalamnya ya. hmm, PLT, PLT, oh PLTN tenaga nuklir ya. Ini masuknya ke sana. Nah, kita bahas kemagnetan dalam produk teknologi. Ada namanya MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Itu adalah alat pemeriksaan diagnostik. Ini biasanya sering pernah kan di film-film itu ya. iya. Kita masuk ke dalam lubangnya ini, terus yang kelihatan dia menggunakan sinar X, gitu. Dan akhirnya kelihatan semua bagian tubuhnya. MRI memiliki kekuatan 5.000 kali medan magnet bumi. Nah, medan magnet sebesar itu akan menjadikan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon itu nantinya ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Ketika arahnya sejajar, nukleon itu akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh manusia. Nah, ini hasil MRI-nya. Gambar otak normal sama gambar otak abnormal. Adanya warna putih dalam otak menandakan adanya suatu kelainan pada otak. Hmm, Kemudian kemagnetan dalam produk teknologi yang lain itu ada kereta maglev. Ya, kereta maglev yang tadi dijelasin di awal, mhm. itu kan dia juga menggunakan elektromagnetik, ya, elektrodinamik dan juga industrak. Lalu ada kemagnetan dalam produk ini, dia membuatnya menjadi melayang ya. Dia menggunakan bahan superkonduktor yang terpasang pada badan kereta. Nah, kemagnetan dalam produk teknologi ini juga banyak banyak ininya ya. Kalau dia bergerak pas ngapain gitu kan. Terus pada dia berhenti juga dengan cara mengalirkan arus listrik bolak-balik pada arah sebaliknya. Kemudian pada speaker, nah speaker juga kan, Mhm. dia mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dia, memanfaatkan udara dan merubahnya menjadi energi bunyi. Kemudian ini cara kerja speaker, arus yang melewati voice coil menghasilkan medan magnet dan sebagainya. Kedokteran, yang mana yang bidang kedokteran tadi? Oh, MRI sama kereta maglev. Ya, jawabannya MRI dan kereta maglev. Yang 1, 2, dan 4. Satu, dua, dan empat. Mhm. Ya, yang delta. Oke. Nah, kemagnetan pada makhluk hidup itu adanya migrasi burung. Anda ya, burung itu bermigrasi. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, di migrasi burung itu dia menentukan burung itu menentukan arah selama berpindah. Dia juga menentukan arah. Ya, oke. Dan ada partikel magnetik di dalam burung tersebut ada partikel magnetik di mana dia yang menentukan arahnya juga ya berinteraksi dengan medan magnet bumi.
ada lagi di sini magnet dalam tubuh bakteri. Nah, bakteri pun juga punya magnet ya. Partikel magnet berukuran nano disebut dengan mineral besi, yaitu magnetik. Dan ini magnet dalam tubuh bakteri. Wah, banyak nih ya contoh konteksnya. Kamu suka nih ya kan pelajaran biologi nih, magnetosom. Iya. Oke. Nomor 3. Ayam. Kenapa ayam? Oh, nggak tahu sih, soalnya ayam kayaknya nggak pernah bermigrasi deh. Ikan salmon memang pernah. Salmon kan kalau beranak dia pindah ke daerah asalnya. Oh iya. Oke. Nomor 4. Mendeteksi medan magnet. Gimana? Yang A. Ya, benar. Nah, ini rangkuman tips jitunya. Kayaknya untuk ini nggak ada ininya ya, hitung-hitungannya ya. Saya menunggu hitung-hitungannya. Iya. Nanti mungkin di apa? Di SMA bakalan banyak nih hitung-hitungannya. Hmm, Oke, nggak apa-apa. Tapi kita kuisis dulu nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Siapa tahu nanti di kuisis ada hitung-hitungannya juga, jadi biar bisa Oke. tentang apa tadi? Kemagnetan ya. Iya. Udah masuk, Kak? Udah? Udah. Oke.
Udah? Udah, Kak. Ada beberapa soal yang salah ya. Iya. Nomor 1, yang mana yang salah? Golongan ferromagnetik. Kamu tadi jawabnya apa? Aku kayaknya jawab besi baja aluminium deh. Nomor berapa? 126, 123, 234. 1, 2, 3. 126 jawabannya. Hmm. Aluminium tuh enggak, dia tuh malahan menurut aku enggak ditarik deh. Kalau aku nggak salah ya. Kalaupun ditarik paling lemah dia. Oke. Nomor 4, apa? Aku nggak tahu itu. Masuk ke dalam flux magnet. Garis yang lengkung keluar itu disebut flux magnet. Oke. Nomor 11, ciri-ciri Nanti step down. yang NS lebih kecil dari NP. Iya, Terus harusnya itu. Step down. Kemudian yang salah yang nomor 13. Yang mana? lilitan itu step down dua-duanya. Jawabannya Yang trafo 1 dan 2 step down. step up jawabannya. Hmm. Ke kumparan primernya itu lebih besar daripada kumparan sekunder. Salah, sekundernya lebih besar. Kan 7.500 nih. Oh Berarti iya, sekunder. Oke, uh-uh, oke. N apa? NS-nya lebih NS. besar. Hmm. Nomor 14. Motor listrik. Tadi aku nggak baca ada kecualinya. Oke. Transformator dan transformer ya. Hmm. Transformer beda lagi. Oke, kita bahas-bahas soal lagi ya. Boleh. Terus kayaknya. Aduh. Ini emang kalau di SMP mungkin lebih ke teori-teorinya dulu aja kali ya. Iya. Kalau di SMA banyak banget materinya kalau ke magnet tuh. Dari gaya Lorentz pun dihitung juga. Tadi gaya Lorentz-nya lumayan sih. Oke, kita coba gaya Lorentz ya. Boleh. Udah dicatat nggak gaya Lorentz tadi? Udah. Oke, silakan.
Yang nomor 5 C. Nomor 6 belum. Kenapa? 20 dikali 5 dikali 1/2 apa 50 cm-nya jadi 1/2 jadi 50. Iya, oke. Yang 6. Belum, enggak. Eh, 8 bukan? 8 ampere. Iya, 40 dibagi 5. 5. Iya. Oke, nomor 8, nomor segi nomor 8. Nomor 7 jawabannya 5 T, tapi aku nomor 8 nggak ngerti. Ini lilitan primer, ini lilitan sekunder. Oh, pakai itunya ya. Nah, primernya 200. Nah, sekundernya berapa? Berarti yang 220 voltnya juga apa sih namanya? N primer ya? Ya, itu kan N primer. N primernya 200. P primernya 220. P sekundernya 1100. 1000 lilitan. 1000 lilitan? Iya. Ya.
Yang D bukan 48 Newton. Apa? 48 Newton. Caranya gimana? Aku pakai perbandingan 12 dikali 60 sama dengan 15x, terus x-nya 48. Oh iya, bisa sih. Kan dia F sama dengan B kali L kan? Ya. B I L gitu kan. Nah ini enggak IL-nya sama, jadi kita tuh bisa buat F1 per B1 sama dengan F2 per B2. Kan gitu. Nah F1-nya 60, B1-nya sorry, ininya 12 Newton per 60 sama dengan X per 15. Berarti ini bisa dicoret 4, 3 dong berarti. Hmm? Iya. Alpha dong, 3 Newton perbandingannya. Oh, Kan oh, dari rumusnya berat. nih, F sama dengan B kali L kan. Iya. Nah, F sama B ini memang sejajar, tapi kan ini kita lihat, oh berarti I dengan L-nya sama pasti bakalan. Maka dia F per B pasti. Sama dengan I kali L. Nah, IL1 itu pasti sama dengan IL yang kedua. Ya kan? Maka dia Hmm. rumusnya itu pasti F1 per B1 sama dengan F2 per B2. Nah, F-nya itu 12 Newton. 12 per. Nah, yang awalnya berapa Tesla? 60 Tesla. 20 per 60. 12 per 60 sama dengan X per 15. Alias 4, 12 bagi 4, 3. Hmm. Paham? Paham. Berarti ini
1 sama dengan B kali 0,002 kali 5, Kak. F sama dengan B kali L, ini rumusnya. B-nya kan yang oh, oh beda soal. Oh, Bentar, bentar. Oh, bukan ini soalnya. Ini beda lagi. Salah, salah, salah. Ini dia ternyata. Hmm. 3.000, Kak. 3.000 Hmm, medan magnetnya. iya, Berarti kan B sama dengan F. B, I, L. Terus F-nya kan B 2, sama dengan F per IL kan. iya, F-nya 12, I-nya 0,02. 3, L-nya 2 meter. L-nya 2 meter. 3.000 berarti. Iya. Yang D, Kak. A-nya sama F-nya dua-duanya utara. Hmm? Dua-duanya utara. Yang D. Utara semua. Iya. Oke, ini
1000 ampere, Kak. Eh, oh panjang kawatnya yang tanya. Apa jawabannya? 1000. Yap, lagi ya. Hmm. 50, Kak. 50. Iya. Kok 50? Kan gaya Lorentz 50 sama dengan T-nya kan belum tahu. Terus 50 cm ke meter, 50 per 100 dikali 2, 1 per 2 jadi 1, T-nya 50. Oh iya iya benar-benar. Hmm. Oke, yang ini. Yang D bukan, Kak, 15. Kenapa 15? Karena 30 dikali 25 per 10 dikali 200 per 1000 jadi 15. Yuk. Oke, satu soal lagi yang ini.
24. 30? 24. 24. Kenapa? 15 dikali 8 dikali 20/10 jadi 24. Jadi 24. Iya. Oke, thank you so much sudah join ya. Iya. Kayaknya udah maknanya udah lumayan nih. Nanti kalau ada ini lagi boleh kabarin Oke. aja ya. Oke. Makasih, Thank Kak. you. Mila. Ya, Makasih, Kak. Aca. Ya.